Negeri 1 Bulakamba adalah salah satu SMK terbaik yang ada di Kabupaten Brebes. Berdiri sejak tahun 1999. Sekolah ini berkembang pesat dengan menunjukkan berbagai perubahan ke depan sehingga semakin dikenal di kalangan industri internasional. Sekolah yang berdiri di tanah seluas lebih dari 2 hektar ini beralamat di Jalan Raya Kluhut, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes. Melalui visi dan misinya, SMK Negeri 1 Bulakamba berkomitmen untuk mendukung terselenggaranya layanan unggul untuk menghasilkan tamatan yang santun, mandiri, kompetitif, cerdas, kreatif, terampil, amanah di pasar global, berwawasan lingkungan, dan bangga memiliki jati diri bangsa. SMK Negeri 1 Bulakamba Brebes merupakan sekolah adiwiyata terbaik 2 tingkat Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2016 dan siap menjadi sekolah adiwiyata tingkat nasional. Dalam program adiwiyata, SMK Negeri 1 Bulakamba bertekad menciptakan lingkungan sekolah yang bersih, hijau, sejuk, rindang dan nyaman untuk tempat pembelajaran. Melalui slogan sekolah SMK Negeri 1 Bulakamba, sekolah dengan 10 kolam ikan dan 1000 pot gantung. Bersama SMK Negeri 1 Bulakamba, kita bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Andi Warsono, guru PAI dan guru pekerti unit kerja SMK Negeri 1 Bulakamba, Kabupaten Brebes. Alhamdulillah, saat ini saya sedang menjadi mahasiswa PPG dalam jabatan batch 1 tahun 2023 di LPTK UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Pada hari ini, Senin tanggal 28 Agustus 2023 pukul 08.00 waktu Indonesia bagian Barat, saya akan melaksanakan uji kinerja secara luring di sekolah di mana saya bekerja, yakni SMK Negeri 1 Bulakamba, Kabupaten Brebes. Berikut ini uji kinerja saya. Selamat menyaksikan. Indonesia, kau beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia, kau Kabarnya bagaimana? alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Untuk minggu ini kita akan lanjutkan materi yang kemarin. Kemarin kita masuk ke materi yang pertama, yaitu berpikir, bertulis, dan kemarin seperti sudah saya jelaskan,
ada yang masih karnaval kemarin ya, tinggal di mana nggak bisa pulang. Siapa tahu. Ini kelas apa ya ini? Ada Edwi Arianti, Ahmad Mahmud Nazari, Ali Mustafa Aku, Aulia Snawati, Bagus, Khairul Imam, Darmi, Dela, Bias Rifan, Diki Setiawan, Dika Setianto, Eva Farhan, Laurel Arya, Pian. Terima kasih. Nanti saya coba pakai kita mati video yang satu ini. Kami semuanya sudah lagi bersama-sama bicara cerita dan selalu mencoba untuk kesukuran. Kenapa itu cukup menarik untuk pelajaran? Jika kita bisa seorang tahu itu, bisa bisa atau filosofi bisa, dan harus buat pelajaran di kehidupan kita. Kalau bisa pun punya banyak pelajaran di dalam kita itu, bagaimana sekarang? Kalau bisa kita hormati satu berdua yang keduanya punya dulu bisa bermanfaat satu macam berikutnya. Tugas kita untuk bisa juga mempersiapkan generasi terusnya satu dari lepas termati, yaitu tugas yang berada di sampingnya. Terus kita inilah yang akan meneruskan tugasnya untuk memberikan kebaikan kepada siapapun yang membutuhkannya, menggugurnya, atau meletakkan tangannya itu bisa. Manusia sebagai makhluk yang terlalu atau tidak seharusnya dapat berbuat yang lebih daripada sekedar kita bisa. Kalau bisa mempunyai kekuatan dulu untuk segala itu merumpun dan merumpun, dia tidak pernah sekarang kalah. Mengatakan ini berarti sebagai kekuatan hidup dalam persiapan dan berkonsisten dalam berbersama. Bersatu dalam kebersamaan bukan berarti bersifat reaktif sedang ada persiapan berkaitan dan mengalami sesuatu masalah. Baik sesuatu batu atau merupakan hal lain kelompok. Namun kebersamaan sepanjang masa berkesinambungan dari generasi ke generasi. Sebelumnya kita selalu bermantu dan pasti terbuat dalam memproses kehidupan generasi yang selanjutnya. Terus yang perlu penunjukan di sekitarnya. Hal ini terjadi jauh sebelum datang untuk ditegas lalu bermati. Untuk orang besar mesti perlu berbuat yang akan tetap bersama dengan pancus sekalipun. Kenyataan ini diartikan sebagai unsur kesenambungan berkoordinasi. Mesti koordinasi ini bersama dengan kenyataan yang lain suatu agama. Tak ada suatu kemasan dengan paus sebelum berubah dan membesarkan anak manusia. Kenyataannya orang bisa terus bermanfaat pada manusia. Keduanya berbagi alam sekitar. Keduanya bisa dimakan dan bisa buat payung sebagai ujian. Ini juga bisa dimanfaatkan sebagai bungkus makanan. Dan semua bagian dari buah bisa bermanfaat bagi manusia dalam sekitar. Berhasil membaca orang kenal filosofi berhasil. Satu, berhasil bisa perlu dimanapun dia berada. Dalam kalian saudara, dan berhasil tidak bertumbuh di mana dia berada termasuk di tempat yang besar sekalipun. Berhasil terus tumbuh dan bermanfaat di mana dia berada. Begitu juga dalam kehidupan ini. Kita harus memiliki berhasil kepada kehidupan bagaimana keadaan dan selalu berusaha untuk bermanfaat serta tidak bergembira dalam keadaan. Dua, berpisah itu akan selalu bertahan agar tidak mati sebelum dia berbuat. Pelajaran yang dapat kita ambil dari poin ini adalah bahwa dalam hidup ini kita harus berkarya, menghasilkan sesuatu yang dapat memberikan manfaat pada orang lain. Jadi kita harus berusaha sebaik mungkin untuk menghasilkan sebuah karya itu dalam melakukan hal yang kita menikmati
menghormati hasil dari keputusan tersebut. Seperti pemeriksaan yang berjuang keras untuk menghasilkan Tuhan dalam mati untuk makhluk yang lain. Mana berkata jangan mati sebelum berbuat secara umum bisa diartikan jangan pernah meninggalkan suatu tempat sebelum meninggalkan besar kepada yang baik. Untuk begitu kita bisa memulai dengan selalu berbuat baik dimanapun kita berada. Pohon pisang itu tidak mudah. Jika belum mengambil buahnya, pohon pisang harus dikeras dengan bagian tandanya. Meskipun pohon pisang besar itu, namun dia tidak menurut anak-anak baik secara langsung maupun tidak langsung. Demikian video yang sudah diputar, mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmahnya ya. Karena di video kita Allah menciptakan segala sesuatunya ada manfaat. Dari mulai yang kita contohkan di situ adalah pohon pisang, ada binatang, singa ya, ada kambing juga, termasuk yang lainnya itu banyak filosofi yang terkandung di dalamnya, termasuk di sekeliling kita, bahkan bisa. Makanya nanti di hari ini untuk mencoba atau mengetahui kemampuan berpikirnya Anda sejauh mana, kita akan dengan kelompok menganalisa di sekitar kita. Oke? Ada nanti dibagi dari kelompoknya kelompok semut, kemudian kelompok tanah, dan satunya kelompok ayas. Pokoknya nanti tugasnya Anda itu adalah menganalisa seperti dengan tadi kehidupan dari kisah itu bagaimana, manfaat kehidupan kita yang bisa kita ambil seperti apa dan sebagainya. Sama kita sampai kelompoknya kelompok singa, yang mau singa kita. Gitu ya. Jadi kalau sudah silahkan membentuk kelompok. Dan sudah terbentuk semua ya kelompoknya ya. Kelompok satu mana? Ini satu ya. Apa kelompoknya? Kelompoknya silakan Anda belajar mandiri. Dari sumbernya dari mana? Dari mana boleh. Gimana? Tadi bisa paham ya? Nanti presentasi kan ya? Hasil materi paham ya maksudnya ya? Ya ini kelompok 3 sudah sampai mana? Klasifikasi filosofi tanah. Ada lain cari ya sumbernya ya. Lupa untuk internet. Kita kalau sudah nanti masih dipresentasikan perwakilan saja nggak apa? Paham ya? Ya ini sambil saya amati ya, saya nilai yang aktif siapa saja. Yang belum jelas silakan bisa tanya. Tanya apa? Disiapkan materinya siapa, yang mewakilinya siapa, gitu ya. Ketika pagi sudah beres, siapa yang mau menjadi presentasinya siapa? Sampai bang Bapak bayaran Bapak di ya betul yang itu betul. Yang belum jelas tanyakan ya. Iya, Pak. Oke, siap.
Iya, gitu ya tadi. Ya, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, selesai. Ya, waktu diskusi Anda sudah selesai. Sekarang giliran Anda apa namanya maju. Selesaikan hasil. Ya. Sudah siap nomor 1? Sudah ada yang mau membahas siapa peraturan Anda? Oke, bukan ya? Oke, sudah siap ya? Siap. Siap. Ya, silakan maju. Jawab pertanyaan. Nanti yang 2, 3 boleh tanya ya. Tanya, nanti ada yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kami akan mempresentasikan konsep yang akan saya. Inspirasi dari kehidupan saya itu tinggal di daerah kampung, tidak asing lagi dengan budaya namanya ayam. Suka pada umumnya kalau di kampung ada orang yang tidak memelihara ayam. Setidaknya kata orang di kampung itu untuk memakan sisa makanan atau nasi di samping banyak makan diperoleh dengan memelihara ayam. Selain daging dan telur dan membangunkan dari kehidupan pagi hari dengan umumnya ayam menedur dan sepanjang memecah kesunyian pagi hari. Rasa kantuk malas bangkit dari peraduan, tapi kita harus bangun dari tidur untuk menghadap pada sang kholik menjalankan kewajiban. Juga dengan memelihara ayam ada kebahagiaan tersendiri. Tatkala melihat anak-anaknya, ayam yang lucu sambil berebut makanan bersama. Dengan adanya naik ke atas ibunya. Ibunya kasih makanan anaknya sambil berseru-seru agar anaknya kumpul dan mengasih makan dalam karungnya. Ada beberapa konsep hidup yang bisa kita ambil dari kehidupan ayam ini. Ada hal yang menarik dari yang bisa kita ambil dari perilaku kehidupan sehari-hari. Sehingga dari pelajaran tersebut diharapkan menjadi inspirasi bagi kita bagaimana mengelola sebuah kehidupan bangsa yang harmonis. Adapun pelajaran tersebut adalah setelah mereka dewasa, mereka menjadi kawan dan mengerti, boleh belajar di sekolah, masyarakat, atau lingkungannya, asalkan lingkungan tersebut positif untuk memperdalam pengalaman hidup. Sedangkan kalau sudah sore ini, hendaknya orang tua dengan tegas mengajar anak-anaknya di rumah, jangan sampai memberi kesempatan anak-anaknya keluar rumah pada malam hari. Orang tua biasa mengatakan pembelajaran dengan suasana rumah yang harmonis, sehingga anak-anak dapat memahami dari konsep hidup yang diajarkan orang tuanya. Coba perhatikan ketika anak-anak diberi kebebasan keluar rumah, berkeliaran di malam hari, sudah barang itu mereka akan terkena dampak pergaulan bebas yang sangat berbahaya bagi kepribadiannya. sekian presentasi dari kami. Ada yang mau ditanyakan? Silakan si berikutnya Intan Jepang. Ini dari kelompok juga, silakan. Tentang namanya sama pertanyaannya. Apa sisi negatif dari ayam? Lalu dia menanyakan apa sisi negatif dari ayam. Oke, ada lagi untuk ngomongnya? Ini satu sih. Ya silakan. Dari kelompok. Enggak, kamu sana. Oh iya, oke. Apa sisi positif dari ayam? Sisi positif dari ayam yang tadi di situ kan? Negatif. Oh, negatifnya, oke. Ya, karena kelompoknya ada 3, yang satu ikut pakai ini. Lain silakan.
Gimana temenannya? Cukup ya? Terima kasih pos dan gantian. Kelompok 2, temanya apa tadi? Semut. Oke. Kami awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan filosofi semut dalam kehidupan sehari-hari. Semut merupakan salah satu hewan yang namanya Allah berikan dalam Al-Quran, yaitu dalam surat ke-27, yang ini surat An-Naml, yang dalam bahasa Arab bermakna semut. Menurut Bujang Hamka, penamaan surat An-Naml itu berdasarkan ayat 18 dan 19 dalam surat tersebut yang menceritakan kisah Nabi Sulaiman dan semut. Keistimewaan semut. Inilah keistimewaan semut dan beberapa teladan yang baik. Allah telah mengabadikan nama semut dalam Al-Quran. Hal ini pasti memiliki suatu makna dan pengajaran bahwa semut itu hewan yang istimewa. Semakin berkembangnya teknologi pada semut ini, telah banyak penelitian yang menyebutkan bahwa semut itu memiliki beberapa keistimewaan. Apa arti bahasa di mana bergula, di mana Saya akan menjawab pertanyaan dari Dua ini. Apa sifat baik dan sifat positif tersebut dalam melakukan pekerjaan berat dan ringan secara bersamaan, juga bekerja keras, sifat yang rajin untuk mencapai tujuan bersama. Jelas ya? Oke, yang kedua pertanyaan kedua. Gimana kesalahan? Gimana pertanyaan? Jelas? Kurang jelas katanya. Jadi silakan yang lain yang mau menambahin jawabannya. Atau dari kelompok lain, silakan sebut namanya. Makna atau arti dari peribahasa di mana ada ya? Silakan dari kelompok lain boleh. Apa dari ini pemakas sendiri ya? Kelompok lain kamu jawab.
kelompok ayam, di mana ada bulan yang juga tersebut bermakna di mana ada kesenangan itu banyak keramaian yang datang. Senang, banyak. Gimana untuk para penanya? Sudah cukup ya? Oke, terima kasih. Silakan ditutup Mbak Mas. Ya, dari kelompok kami, lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya awali, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sedangkan kami dari kelompok tiga akan menjelaskan filosofi tangan dalam kehidupan sehari-hari. Tanah merupakan salah satu sumber alam yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Tanah hasil melakukan batuan dan merupakan objek yang dipelajari dalam geologi. Dalam bidang pertanian, tanah merupakan sumber daya utama. Tanah memiliki sifat fisikal, kimia, dan biologi yang baik untuk menjadi tempat tumbuhan dan berkembangnya tanaman. Selain itu, tanah juga merupakan tempat penjaga hidup dan menjadi sumber kehidupan. Tanah dapat dimanfaatkan oleh manusia dalam berbagai aspek kehidupan, seperti pertanian, pembangunan, dan lain-lain. Secara fisik, tanah berfungsi sebagai tempat tumbuh dan berkembangnya akar tanaman. Dengan demikian, tanah memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan manusia dan berbagai sektor kegiatan. Filosofi tanah. 1. Tanah sebagai sumber kehidupan. Dalam perspektif filosofi, tanah dianggap sebagai sumber kehidupan. Tanah menyediakan sumber daya dan air yang penting bagi tumbuhan, dan kehidupan. 2. Tanah sebagai penentu nilai. Dalam konteks filsafat hidup, tanah memiliki kedudukan yang berbeda dan tanah nilai. Pada hari ini mengaji dari tanah dari perspektif filosofi dalam kehidupan. Saya Alif dari kelompok semut. Ini bertanya, manusia kan terbuat dari tanah. Apa hikmahnya manusia diciptakan dari tanah? Terima kasih. Kita mulai. Nanti siapa ya? Ali ya. Yuk, berikutnya siapa? Perkenalkan nama saya Yadran Setiawan dari Kelompok Sumur. Herianto Adi ya. Ya, Pak. Silakan, pertanyaannya apa? Berapa unsur tanah yang disebut dalam Al-Quran dan disebutkan suratnya? Ya, terima kasih, bagus sekali ya. Oke, yang berikutnya siapa? Kenapa masih bersifat? Oke, saya akan menjawab dari pertanyaan dari Ali. Hikmah manusia diciptakan dari tanah itu apa? Seperti yang kita ketahui, tanah adalah sumber kehidupan dan banyak sekali manfaatnya. Begitu pula manusia diciptakan untuk bermanfaat untuk orang lain dan seluruh alam. Terima kasih. Jadi kalau misalkan ada manusia dibuat dari tanah, katanya ya nanti gak bermanfaat, dan tanah apa kira-kira? Atau tanah sengketa mungkin bisa saja. Terima kasih.
pada manfaatnya ya. Yang pertama adalah dapat menangkap makna dari hikmah. Ada nggak kira-kira? Ada ya? Yang semut ada hikmahnya sendiri, yang misalkan tadi ayam juga ada hikmahnya. Kemudian yang kedua dapat mengoptimalkan pemanfaatan alam. Jadi kita itu hidup di sini bisa memanfaatkan alam seperlunya kita, jangan malah boros. Oke, yang berikutnya lagi juga dapat mengambil inspirasi dari semua ciptaan Allah dalam mengembangkan teh. Sampai misalkan kita hawanya panas, sampai biar angin untuk kita ciptakan. Muncullah kipas angin. Gitu ya. Terus yang berikutnya lagi menemukan jawaban dari misteri penciptaan alam. Siapa sih yang menciptakan alam ini? Ternyata tidak berusul tidak ada titiknya. Ternyata yang menciptakan mesin adalah Allah, bukan makhluk lain. Kemudian semakin bersyukur kepada Allah. Dia langsung saja berikutnya menerapkan perilaku mulia, berpikir kritis. Satu, senantiasa bersyukur kepada Allah atas anugerah akal sehatnya sehingga kita bisa berpikir. Kemudian senantiasa bersyukur kepada Allah atas anugerah alam semesta, bisa memanfaatkannya. Dan kemudian melakukan kajian-kajian terhadap Al-Quran, ayat-ayat Allah secara ilmiah lebih mendalam. Terus yang berikutnya lagi senantiasa berpikir jauh ke depan dan makin termotivasi untuk menjadi orang yang visioner, punya visi. Orang asal-asalan kok sampai itu berjalan itu nggak punya masa depan ya harus punya tujuan dari sini. Sampai berlabuh di lautan itu tujuannya tidak asal-asalan. Lanjut. Nah, ada dalam Quran ada juga Al-Quran yaitu Al-Imran ayat 190 sampai. Ya demikian pemaparan materi hari ini. Pembelajarannya ada diskusi dengan seluruh pemaparan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Mengakhiri pertemuan hari ini, nanti kita berdoa. Doanya seperti biasa dilapangkan ya. Ya, kemudian salam. Ya. Ya. Silakan berdoanya. Duduk siap, terus untuk mengakhiri kegiatan hari ini. Berdoa mulai.